Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai penetapan perolehan suara Pileg 2014. Saya kembali ke Pak Daniel. Pak Daniel, tadi kalau kan sudah membaca bahwa ada kemungkinan ini akan mundur dari jadwal seperti itu. Tetapi pastinya kita ingin tahu penyebabnya ini apa sih? Ya, provinsi Jakarta, pusat, provinsi dan kabupaten kota kan yang menetapkan setiap jenjang. Tapi yang 3 lembaga ini itu bergantung kepada rekap yang di bawah. Jadi mulai dari TPS, desa, dan kecamatan, 3 tingkat di bawah. Jadi mau merekap apa kalau proses di desa dan kecamatan ini masih bersoal. Nah, jadi di situ yang membuat pengawas ketika melihat ini ada perbedaan. Perbedaannya bukan karena tidak memegang dokumen, ada dokumen-dokumen yang berbeda misalnya, atau tidak sesuai ketika menjumlah dan lain halnya, itu yang membuat harus dihitung ulang di setiap jenjang. Bahkan kita minta kepada pengawas pemilu untuk menyelesaikan sampai ketemu berapa sih yang pas yang disepakati berdasarkan dokumen-dokumen yang dipegang. Karena kalau tidak sepakat ada dokumen yang dipegang, ini berarti ada Bawaslu mengenal 2 kata saja, kalau tidak kelalaian ya kesengajaan. Dan padahal kan sebenarnya mekanisme ini sudah ditentukan tentunya oleh KPU bagaimana proses penghitungan suara ini. Nah, sebenarnya mekanisme yang tepat itu seperti apa sih Pak? Sehingga kok masih ada saja kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ya, misalnya salah satu ya, misalnya di tingkat KPPS saja, di tingkat KPPS, yang mestinya mereka katakanlah sudah harus mendeteksi dari awal. Ketika kotak suara itu dibuka, kita sudah jelaskan di dalam ketentuan peraturan KPU mengidentifikasi, termasuk mencermati baik dari aspek jumlah termasuk daerah pemilihan mana, misalnya gitu lah. Sehingga ketika itu kalau memang ada kasus-kasus seperti kemarin mengenai ketertukaran, itu sudah bisa dilakukan deteksi pada saat itu, sehingga harus dihentikan pada waktu itu, misalnya seperti itu. Ya. Makanya kemarin ada beberapa kasus yang kemudian tanpa sadar mungkin kawan-kawan KPPS itu beranggapan bahwa seolah-olah surat suara yang ada itu ya memang seperti itu, padahal daerah pemilihannya lain ya. Tetapi sebagian besar yang banyak terjadi mungkin ada sedikit kekurangan ada di tingkat level DPRD kabupaten kota ya. Kalau level provinsi karena rata-rata cakupan daerah pemilihan provinsi kan kabupaten kota tidak banyak, apalagi untuk DPR RI, sehingga itu yang kemarin ada sedikit banyak. Meskipun ketika itu ada beberapa daerah juga yang sudah diketahui dan ketika itu dihentikan dan ketika itu juga dilakukan ulang pada saat itu. Tapi kalau tadi kalau dikatakan oleh Pak Daniel kan ini kemungkinan akan molor walaupun Bapak tadi mengatakan optimis seperti itu. Ya, memang KPU harus mengatakan target waktu mengenai jadwal tahapan itu juga harus konsisten. Karena implikasinya nanti ini efeknya kan untuk kesiapan kita dalam rangka kesiapan etapa untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, tetapi saya juga paham bahwa harus clear dulu itu, ya harus clear dulu mengenai hasil suara, terutama hasil suara untuk DPR RI, ya karena itu menjadi ibaratnya menjadi barang sebagai suatu hasil suara untuk menentukan ambang batas, untuk menentukan pencalonan dalam rangka presiden dan wakil presiden, sehingga pertemuan dengan Bawaslu beberapa waktu tetap konsisten bahwa harus diperbaiki di level. Tapi kan kalau dari KPU sudah menetapkan atau membuat mekanisme sedemikian rupa sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi seperti itu. Tapi masih saja ada terjadi kesalahan. Sebagian besar kesalahan itu terjadi seperti apa Pak Daniel? Kalau dari teman Bawaslu? Ini terkait dengan kesiapan aparatus pelaksana. Yang kedua memang ada motif. Karena sudah ada dugaan bermain dalam hal pemenangan. Di situ saja 2. Nah, karena kalau teknis, misalnya bahwa sampai malam masih ada, bahkan ada yang di beberapa tempat tuh sampai pagi. Itu dilakukan, tetapi ini kan bergantung kepada bagaimana kemampuan dia mengolah hasil-hasil TPS itu ke dalam formulir-formulir yang disediakan. Tapi itu butuh kemampuan. Tapi kalau lemah nggak ada masalah, saya kira kan banyak pihak yang menyaksikan. Makanya kalau kemudian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan itu dalam kondisi yang tidak disaksikan, tertutup, kemudian tidak diberitahukan, itu harus diulang jelas. Makanya saksi pengawas masyarakat ini membantu agar semuanya
mendorong pelaksana ini betul-betul sesuai dengan peraturan KPU. Iya. Oke. Karena semua baca peraturan KPU yang Nah, sama. bagaimana dengan ketika terjadi pemungutan suara ulang seperti itu? Kita tahu bahwa ada beberapa daerah yang pemungutan suara ulang, kemudian juga tingkat partisipasinya menurun. Nah, jangan sampai juga ternyata malah untuk tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut memantau proses itu selanjutnya juga ikut menurun. Ya, partisipasi itu nanti hasilnya cuma statistik aja kok. Oke. Jadi itu nanti hasil pemilu ketahuan. Cuman persoalannya hari ini kan soal pemungutan ulang, penghitungan ulang, bahkan rekapitulasi ulang itu harus dilakukan dalam kondisi-kondisi yang jika ditemukan di lapangan. Dan ini di beberapa kabupaten kota bahkan masih ada penghitungan di kabupaten kota, desa dan kecamatan juga dihitung ulang di situ. Kondisinya kemudian membuat ini manajemen waktunya KPU harus bagus, harus cantik, dan kemudian saksi juga dan pengawas ini betul-betul memeriksa secara cermat, sehingga tidak bertele-tele gitu di situ. Jangan sampai semakin lama lagi. Nah, kita nanti akan lihat atau akan dengar dari jawaban dari KPU di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.